Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdia Ramania. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari pertemuan ketujuh dengan topik asbab an-nuzul. Yang pertama adalah pengertian asbab an-nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab yang berarti latar belakang, alasan, sebab, dan nuzul yang berarti turun. Secara umum, asbab an-nuzul adalah segala sesuatu yang menjadi sebab turunnya ayat, baik untuk mengomentari, menjawab, ataupun menerangkan hukum pada saat sesuatu itu terjadi. Lalu yang kedua, cara mengetahui riwayat asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul diketahui melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Namun tidak semua riwayat dapat dipegang. Riwayat yang dapat dipegang ialah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan oleh para ahli hadis. Riwayat dari orang-orang yang terlibat dan mengalami peristiwa yang diriwayatkan, yaitu pada saat wahyu diturunkan. Ada pula riwayat yang berasal dari tabi'in yang tidak merujuk pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang dianggap lemah dan dhaif. Berdasarkan keterangan sebelumnya, maka asbab an-nuzul yang diriwayatkan dari seorang sahabat dapat diterima sekalipun tidak dikuatkan dan didukung riwayat lain. Selain itu, ada asbab an-nuzul dengan hadis mursal, yaitu hadis yang gugur dari sanadnya seorang sahabat dan mata rantai periwayatannya hanya sampai seorang tabi'in. Riwayat tersebut tidak diterima kecuali sanadnya sahih dan dikuatkan oleh hadis mursal lainnya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis riwayat asbab an-nuzul. Riwayat-riwayat asbab an-nuzul dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu riwayat-riwayat yang pasti dan tegas. Lalu yang kedua, riwayat-riwayat yang tidak pasti atau bisa disebut mungkin. Lalu terdapat sebab-sebab dari an-nuzul yang kemudian dikategorikan menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu ta'adud al-asbab wa an-nazil wahid, yang artinya beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu yang turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Yang kedua yaitu ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yang artinya satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Lalu yang keempat adalah redaksi dan makna ungkapan sebab asbab an-nuzul, yaitu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan sebab turunnya Al-Quran, yang dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama sharih atau jelas. Asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz atau pendahuluan. Contohnya seperti yang ada di surat Al-Maidah ayat 2. Lalu yang kedua adalah muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti, yang artinya ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan sebagai asbab an-nuzul karena masih ada keraguan. Contohnya bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 223. Ya, terus yang kelima, pandangan ulama tentang asbab an-nuzul. Mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang mempunyai asbab an-nuzul, karena menurut mereka yang penting adalah apa yang tercantum di dalam redaksi ayat. Kemudian, sebagian kecil ulama memandang penting keberadaan riwayat-riwayat asbab an-nuzul di dalam memahami ayat. Lalu yang terakhir, fungsi asbab an-nuzul. Fungsi asbab an-nuzul yang pertama adalah seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Lalu yang kedua, seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Lalu yang terakhir,
dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.